Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an bal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu alazim. Ya Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, bilangin dah sama umatmu tuh, kata Allah, bilangin sama hamba-hambaku ya Muhammad bahwa aku itu dekat sama dia. Allah itu dekat dengan hambanya. Ini Allah yang bilang. Bagaimana kedekatan Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau emang hambaku, kata Allah, dia mau berdoa, dia mau memohon, dia mau meminta kepadaku, kata Allah, aku kabulin, aku kasih. Tergiur nggak Pak kira-kira? Kalau kita punya pimpinan nih Pak, pimpinan kita nih ngomong, ya, atau bikin surat edaran melalui media sosial, disebarin di WhatsApp tuh, seluruh karyawan, apa kata atasan kita? Kalau ada di antara kalian yang mau pulang kampung, nggak punya kendaraan, nggak punya ongkos, ada kendaraan harus ke bengkel, butuh biaya, yang nggak pulang kampung, butuh biaya beli ini beli itu, nggak punya daging, silakan menghubungi kami. Kira-kira gimana tuh? Kayaknya kita kerja enak banget itu, seneng gitu. Kita puji-puji itu atasan kita nih, baru pemimpin nih, ya. Mau lebaran ngasih pengumumannya, wah sangat menggiurkan. Padahal pengumuman doang, suruh ngubungin dia, kan ngubungin doang bisa, nggak tahu dikasih mana. Iya kan? Tapi itu udah membahagiakan kita Pak, membuat kita senang. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya menyampaikan dengan firman-Nya, tapi Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji kepada hambanya. Kalau memang hambaku mau minta, mau berdoa kepadaku, kata Allah, ujib, aku kasih, asalkan hambaku itu sadar, ngerti, tahu. Apa kata Allah? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaknya hambaku itu merespon panggilan-panggilanku. Disuruh sholat ya sholat, disuruh infak ya infak, disuruh zakat ya zakat, disuruh berlaku jujur ya berlaku jujur. Allah maunya begitu. Wal yu'minu bi, dan yakin percaya kepada aku, kata Allah, bahwa yang ngatur rezeki adalah aku, kata Allah. Yang memberikan kesehatan juga aku, kata Allah. Yang mengatur hidupmu bisa miskin dan kaya itu juga aku, kata Allah. Yang membuat kamu bisa berkuasa atau tidak itu juga aku, kata Allah. Semuanya urusanku, kata Allah. Makanya di saat Allah memerintahkan tentang ibadah terkait dengan sholat, dihubungkan dengan rezeki. Di surat 20 Pak dan Ibu, nanti bisa dilihat surat Toha ayat 132. Allah jelasin tuh di situ Pak dan Ibu. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil taqwa. Shadaqallahu alazim. Apa kata Allah? Perintahkan keluargamu, perintahkan, suruh tuh istrimu, suruh anakmu, suruh ngapain? As-shalah, suruh sholat. Sholatnya yang benar, sholatnya yang baik, sholatnya mesti serius, sabar. Kami tidak pernah meminta rezeki kepada kalian, kata Allah. La nas'aluka rizqan. Kami nggak minta rezeki kepada kalian. Nahnu narzuquka. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian. Kalau lagi sholat yang benar, jangan mikirin dunia. Dunia mah ada aku, kata Allah. Begitu Pak. Nah, kita mesti percaya itu. Sehingga sholat kita juga jadi khusyuk, enak, tenang, gak ada pikiran macam-macam. Nah ini kita sholat, mulut membaca Al-Fatihah, pikiran kita, wah, bikin peta, bikin planning, pekerjaan, wah, silaturahim, wah segala macam.
Makanya begitu masuk 2 rakaat kita bingung, ini 2 apa 3. Nah gitu kita. Makanya sujudnya lama, mau bangkit mikirin tuh. Apalagi kalau jadi imam. Iya Pak, lama sujudnya, takut ada yang di belakang, subhanallah tuanya. Kan gitu Pak. Karena apa? Ini pikiran kita di dunia. Kata Allah jangan. Kamu lagi sholat, jangan mikirin dunia. Dunia ada aku yang ngasih. Udah dikasih enak. Heran sih. Nggak mau, cuma minta dong Pak. Minta, berapa susahnya sih minta. Perbuatan yang paling enak, kerjaan yang paling adalah minta. Yang nyuruh minta itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sama makhluk mintanya kepada Allah. Ini Pak, itu yang pertama tuh. Ini kita kejar waktu ini setengah jam ya. Itu yang pertama, penguatan pribadi ya, menjadi pribadi yang tangguh, yaitu dengan menjaga komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Kemudian yang kedua, penguatan ketahanan keluarga. Nah ini sangat penting menjadi tanggung jawab kita, khususnya suami. Yang dikatakan di dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Nih Pak. Nah penguatan keluarga itu tidak lepas dari kita, khususnya kaum laki yang menjadi pemimpin dan pembimbing di dalam keluarga. Oleh karena itu keluarga yang tangguh, keluarga yang hebat, keluarga yang kuat adalah keluarga yang mampu menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan keluarga tanpa harus mengalami berbagai macam kegoncangan, apalagi kepanikan. Makanya keluarga itu mesti kita bangun ya, dengan apa? Dengan agama. Tuh. Allah kan nyuruh Pak di dalam Al-Quran ya, pada surat At-Tahrim ayat 60 ayat 6 Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatu ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjagaannya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang telah diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan tanpa yang diperintahkan. Jadi selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu para malaikat. Nah ini Allah nyuruh kita, ngingetin kita bahwa kita disuruh menjaga diri dan keluarga kita dari azab api neraka Allah. Di dunia kita bangun, kita bina kekuatan keluarga kita dengan agama Allah. Kita bimbing Pak, sehingga keluarga kita itu di dalam menghadapi masalah bukan dengan kekerasan, bukan dengan sikap emosional, tapi disikapi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, ini mah cerita pribadi terkait dengan Ramadan Pak. Sekitar saya usia rumah tangga baru punya anak 1. Kalau sekarang anak saya baru 6 Pak, cucu baru mau 9 ya, alhamdulillah. Itu Pak, pas menjelang 10 hari terakhir kan biasa itikaf. Dan saya dalam posisi memang tidak punya kegiatan pekerjaan yang punya penghasilan. Makanya pemasukannya tidak jelas, kalau pengeluaran udah jelas banget Pak. Dari dulu sampai sekarang begitu tuh. Maka kalau ditanya, Ustaz, coba lihat pemasukannya berapa? Waduh, bingung saya. Kalau tanya Ustaz, coba tulis pengeluarannya. Wah, demen saya. Banyak banget itu, gampang nyatetnya. Ini Pak, saya izin sama bini saya gini, ini kayaknya Ramadan ini Abi mau itikaf lah 10 hari. Kira-kira gimana? Kata istri saya, itu lebih bagus ketimbang di rumah kagak kelihatan mata pencahariannya.
Makin puyang tuh dilihatnya sama bini. Ya udah di masjid aja deh Bi katanya. Udah di masjid Pak. Di masjid 10 hari benar-benar siang malam saya kagak pulang, saya baca Quran sampai 10 hari itu selesai 3 kali bolak-balik saya baca Quran. Hatam 3 kali 10 hari, nggak kemana-mana. Ya orang makan udah ada yang ngasih. Iya kan? Segala macam udah disiapin di masjid. Mau bukanya, mau sahurnya, mau ngapain lagi. Ini Pak. Begitu malam takbiran, singkat ceritanya saya pulang, dipeluk sama istri saya sambil nangis. Saya seneng banget. Sampai saya katakan, kenapa kamu menangis? Karena saya nggak ngirim uang sama 10 hari. Kata saya, bukan itu yang ditangiskan. Tadi ya, pada asar ada orang datang kemari bawa besek. Emang kenapa dengan besek itu kok pakai ditangisi? Bukan perkara beseknya, maksudnya nasi bok Pak. Bukan itunya Bika. Lalu apanya? Di bawah nasi bok itu ada apa? Ada kecoa? Atau ada apa? Ada gepokan warnanya merah-merah. Jadi lebaran deh Pak. Cuman sayang tukang daging udah tutup, tukang pakaian tutup. Yang ngeliatin duit itu hari lebaran bagi-bagi itu. Ya senang juga alhamdulillah. Nah itu memang janji Allah dalam Al-Quran. Kalau kita, istri, anak-anak semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dunia alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, kata Allah. Aku turunin keberkahan dari langit, diturunin, dikeluarin dari bumi, Allah keluarin keberkahan itu. Itu janji Allah semua. Kemudian saya dapat tugas dakwah ke salah satu daerah yang sangat mencekam di tahun 1999 menjelang tahun 2000. Saya nggak ninggalin duit, cuma saya titip istri saya bilang titip anak-anak saya, tolong jaga dengan baik apapun yang terjadi. Aku berjalan untuk perjalanan dakwah 3 bulan Pak. Begitu saya tinggal 3 bulan, dulu makan cuma ada pager sama SMS Pak. Ya, nggak bisa WhatsApp. Bini saya langsung pakai pager itu. Abi alhamdulillah, sepergian Abi baru 15 hari di rumah tidak pernah kekurangan duit dan tidak pernah kekurangan makan. Beras pun sampai bagi-bagi ke tetangga. Masuk di bulan pertama dia pager lagi. Alhamdulillah kepergian Abi dengan dakwah sampai ke beli kulkas. Dari mana tuh duit? Ada aja yang nganterin majlis taklim ini, majlis taklim itu, teman yang di mana pada datang ngasih. Karena dia dengar Abi berangkat melakukan perjalanan dakwah. Begitu saya pulang kagak ada lagi yang nganterin beras Pak. Enggak ada lagi yang nganterin duit ke rumah Pak. Kata bini saya, kalau memang nanti ada tugas dakwah Abi pergi aja dah. Iya Pak. Sampai begitu yakinnya Pak. Itulah Allah. Kalau memang kita yakin sama dia, pasti Pak. Nah keluarga itu mesti kita bangun keyakinannya, kita bangun pemahaman agamanya, sehingga antara kita dengan istri satu visi dan misi, antara kita orang tua dengan anak-anak satu visi dan misi, sama-sama ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu terjadi goncangan masalah, tidak akan terjadi kegoncangan itu karena semua kita kembalikan kepada Allah yang Maha mengatur. Ini kalau waktunya panjang mah enak ini. Bisa 2 jam kita ngobrol ini. Nyantai. Nanti dah di luar Ramadan ya Pak ya, kita bikin khusus bicara masalah keluarga sejahtera atau keluarga bahagia. Ini Pak. Yang terakhir ya, untuk membangun pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, maka kita harus melakukan penguatan konsolidasi, komunikasi. Dengan apa? Dengan berbasis masjid. Nah, ini Pak. Ini yang kurang nih di kita nih Pak. Jadi orang Islam. Masjid cuma tempat sholat doang. Ternyata masjid itu tempat konsolidasi, komunikasi. Sehingga seluruh permasalahan yang ada pada urusan pribadi, permasalahan yang ada pada urusan lingkungan,
urusan keluarga, urusan lingkungan, bahkan dalam urusan-urusan negara sekalipun, masjid sebagai basis komunikasi, masjid sebagai basis konsolidasi. Ini yang kita lupa sebagai umat Islam. Ya. Coba kita kalau ada apa-apa ke masjid, punya urusan masalah besar nggak bisa terselesaikan, datang ke masjid, insya Allah nikmat hidup, Pak. Nikmat. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dengan firman-Nya. Nanti dibuka surat At-Taubah surat 9 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul azim. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tuh. Jadi kehadiran kita di rumah Allah yakni masjid itu sebagai sebuah wujud cermin iman yang ada dalam hati kita. Karena kalau nggak beriman, ya jangankan jauh dari masjid, bertetanggaan dengan masjid aja susah, Pak. Benar nggak? Susah. Waktu sholat cuma ngelongok doang, ada yang datang satu jamaahnya. Itu begitu doang tuh dari jendela rumahnya. Tapi dia nggak datang, tetangga. Kenapa bisa begitu? Karena nggak ada iman. Ke masjid ini panggilan iman, wujud dari iman, pengejauhan tahan iman. Ini makmurkan masjid. Man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yang di dalamnya mereka wa aqamas shalah, yang tegakkan salat, wa atat zakat, yang mengeluarkan zakat, lam yahsya illallah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Lam yahsya illallah. Orang yang di masjid itu, Pak, dia akan mempunyai mental yang kuat. Orang yang cinta masjid, memakmurkan masjid, dia punya mental yang kuat. Jiwanya itu kuat. Tidak lemah mental, tapi mental kuat. Nggak takut ke dalam jalan kehidupan, kecuali cuma nama Allah doang. Ini, Pak. Sehingga hidup dia itu bebas dengan aturan Allahnya. Ini diatur dengan aturan Allah kehidupannya itu. Apa kata Allah, itulah yang dia lakukan. Ini orang-orang yang memakmurkan masjid. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Salah satunya kalau kita ambil tarik di bulan suci Ramadan, di antaranya adalah seperti qiyam Ramadan, salat tarawih. Ini cara memakmurkan masjid. Kalau orang yang puasa di bulan suci Ramadan harus disempurnakan dengan apa? Dengan qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih. Dan kan hukumnya sunnah, Ustaz. Enggak sholat juga enggak apa-apa, kagak dosa. Emang iya. Yang namanya sunnah begitu, Pak. Dan ibu dikerjain dapat pahala, ditinggalin kagak dosa. Ini yang mesti kita pahami bareng-bareng sebagai umat Islam nih, yang sekarang seringkali kita cuma sampai di situ pemahamannya. Memang hukum sunnah begitu, tapi di bulan suci Ramadan punya keistimewaan tersendiri. Walaupun qiyamul Ramadan itu hukumnya sunnah, tapi ganjaran, pahala, balasan yang begitu dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dahsyatnya? Ingat kata-kata Nabi dalam sabdanya. Beliau katakan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Atau kama qala Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh baginda Nabi, barang siapa yang menegakkan qiyamul Ramadan, menghidupkan qiyamul Ramadan, yaitu salat sunat tarawih, karena panggilan iman, dan dia punya harapan besar di situ, pengen dekat sama Allah, pengen dapat kasih sayang Allah. Maka kata Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Nabi mengatakan, Allah akan menghapus segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah lalu. Yang perlu kita pahami, kata baginda Nabi, kullu ibnu Adam khata'un. Setiap keturunan anak Adam pasti berdosa. Makanya kita kalau suruh ngitung dosa enggak ketemu saking banyaknya. Tapi kalau ngitung amal, ya Allah, kita catat juga bisa, Pak. Ya, nggak pakai inget-inget tuh. Ke masjid siap taraweh 5.000, alhamdulillah. Kemarin mah 20.000, sekarang 5.000, ketulis semua. Tapi dosa nggak ketulis, nggak terdapat saking banyaknya itu, Pak. Nah ini Ramadan, mumpung walaupun sunnah dia punya hukum, tapi balasannya dapat menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita yang begitu banyak telah lalu. Cuma di Ramadan doang. Di bulan yang lain gak bisa. Kalau kita ngerti dan paham, Pak, Masya Allah, rugi kayaknya kita. Ninggalin tarawih itu rugi. Kenapa? Karena begitu kita tidak tarawih, berarti kita tidak mendapatkan kesempatan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi apa rugi, Pak? Rugi apa rugi, Bu? Rugi. Kalau orang sudah merasa rugi, maka di situ ada nilai perjuangan. Pokoknya mau susah, mau senang, mau lagi capek, mau suasana nyantai, mau lagi pusing, mau kagak, bismillah, tarawih mah jalan. Nah, gitu. Semangat. Kalau setiap muslim begitu, masjid nggak akan sepi, Pak, di bulan Ramadan. Jamaahnya nggak akan berkurang. Sekarang kan jamaah makin maju. Makin maju sekarang karena pahamnya tadi. Kalau saya nggak sholat juga nggak kelihatan. Nah satu RT ngomongnya begitu, satu RT absen. Ya tinggal imam merepot doang tuh yang sholat tarawih. Ya kan sama bocah dan anak-anaknya kan begitu, Bang. Ya Allah ya Rahman. Nah inilah jadikan masjid sebagai tempat konsolidasi, forum silaturahim. Ada cerita gini, Pak. Ya, saya lagi dengan tetangga. Jadi pas gitu kita sholat tarawih ini di salah satu masjid. Salaman nanya, Bapak tinggal di mana? Oh saya tinggal, waktu itu saya masih di Benda Timur. Saya tinggal di Benda Timur 8, Pak. Ya, blok ini nomor ini. Lah sebelahnya rumah saya. Dia bilang, Masya Allah, padahal kita hidup cukup lama, Pak, tapi kenapa baru kita ketemu di masjid? Iya kan? Ini, Pak. Karena kita hidup udah nafsi-nafsi. Begitu pulang kerja, tutup gerbang, gembok. Mau berangkat kerja, pintu gerbang, gembok. Kapan ketemu tetangga? Enggak ketemu. Begitu kita sholat, begitu kita berjamaah, di situ kita bisa saling pandang memandang, melontarkan senyum, berjabatan tangan, menanyakan tinggal di mana, punya keluarga berapa anaknya, kerjanya di mana, terasa suasana keakraban persaudaraan. Ini yang mesti kita bangun dari masjid. Bahkan lebih jauh daripada itu, menanyakan tentang kondisi kehidupan rumah tangganya terkait dengan urusan rezekinya bagaimana. Ya Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya belakangan ini kalau habis sholat itu enggak langsung pulang, Pak. Di masjid berlama-lama duduk gigit. Ada aja yang datang curhat ini, curhat itu, kekurangan ini, kekurangan itu. Cuma kita harus menjaga diri gitu, jangan sampai begitu ada orang curhat kita ikut-ikutan curhat. Ya kadang-kadang suka begitu, Pak Ustaz. Kenapa, Pak? Ini saya punya masalah, Ustaz. Emang kenapa? Biasalah dalam rumah tangga, beras lagi kosong. Ya anak sekolah juga belum bayaran.
itu listrik dan nagih mulu Ustaz. Kedengarannya cempreng banget. Iya, Bapak punya anak berapa? Anak 3, masih bagus. Anak saya mah 6. Sama, sekolahnya juga nunggak 6-6-nya. Akhirnya kata yang datang curhat apa? Ini urusan Bapak yang curhat, Ustaz curhat, apa saya curhat? Begitu pulang, enggak gila aja, bagus banget Pak tuh orang. Ya Allah ya Rahman. Kalau ada orang curhat, kita jangan curhat, tunjukkan rasa empati kita. Minimum kalau emang kita kagak punya, ya kita telepon relasi kita yang kali bisa bantu. Oh saya gitu Pak. Pernah ada orang datang, emang saya lagi kagak ada rezeki, saya telepon aja teman saya. Dia bilang, Pak maaf nih saya telepon. Iya nggak apa-apa Ustaz, kenapa? Ini ada orang datang ke rumah saya. Kenapa Ustaz? Dia ngeluh, punya masalah, lagi butuh duit berapa? 500.000. Kira-kira ente ada nggak? Oh ada Ustaz, tolong ya. Dia bilang anterin ke rumah anak, suruh karyawan ente. Kan belagu Pak, udah minta pengen bawain lah. Saya bilang berbagi amal soleh. Udah saya bilang Pak tunggu, ada yang mau datang. Alhamdulillah saya bilang bukan saya yang ngasih, Allah yang membukakan pintu jalan Bapak mendapatkan rezeki. Amin. Dari teman saya, nggak usah ngutang, dikasih. Masya Allah. Dia cerita sama yang lain, besok datang lagi. Ya kita bingung Bang, udah banyak bingung kita. Siapa lagi kita mau teleponin, masa dia lagi, nggak mungkin kan? Ya Allah ya Rahman. Ini Bang, itu indahnya kita hidup begitu. Berangkat dari rumah Allah itulah tumbuh persaudaraan. Karena apa? Tempat kita komunikasi, tempat kita ngobrol, tempat kita curhat. Karena kalau udah ngobrol di masjid, insya Allah pasti terjaga. Nggak mungkin hal yang kotor, pasti yang baik-baik. Karena kita sadar berada di rumah Allah. Nah inilah para bapak yang berbahagia. Jadi membangun ya, pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh diawali dari ya membangun diri sendiri. Ya, menguatkan diri sendiri ya dengan keyakinan kepada Allah, komitmen terhadap ajaran Allah, kemudian kita membangun atau menguatkan tahanan keluarga kita, pertahanan maksudnya bukan tahanan ya, memperkuat pertahanan keluarga kita dengan apa? Dengan agama. Ya diantaranya perintahkan mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang ketiga adalah jadikan masjid sebagai sumber komunikasi, konsolidasi untuk membangun kebersamaan, bukan hanya dijadikan tempat ibadah, tapi dijadikan sebagai sebuah sarana membicarakan segala aspek kehidupan di dalam kebutuhan sesama umat manusia. Ini mungkin dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.